Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Lius Hartanto, Figur Ramadhani, Monika Puspitasari, Fiona Rizky Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan PowerPoint tentang artikel ilmiah sumber-sumber kebenaran berupa ilmu, filsafat, agama, dan bagaimana peran agama bagi manusia. Untuk yang pertama yaitu A. Ilmu. 1. Pengertian. Ensiklopedia Indonesia memberi pengertian ilmu sebagai berikut. Ilmu pengetahuan yaitu suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu lapangan pengetahuan tertentu yang disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu, sehingga hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dan memakai metode tertentu atau induksi atau dedukasi. Ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang diorganisir secara sistematis berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang kemudian dihubungkan berdasarkan pemikiran yang cermat dan teliti dan dapat bertanggungjawabkan dan dengan berdasarkan metode. Yang kedua yaitu objek dan ciri ilmu pengetahuan. Pada umumnya, objek atau lapangan itu ialah alam dalam manusia. Oleh para ahli, kedua objek tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ilmu pengetahuan manusia. Dalam membahas objek tersebut, misalnya dalam mempelajari tingkah laku manusia dengan berbagai aspeknya, maka ditinjau dari berbagai sudut pandang yang disebut objek material dan objek formal. Objek material adalah objek atau lapangan jika dilihat secara keseluruhan. Objek formal ialah jika dipandang menurut suatu aspek atau sudut tertentu saja. Berikutnya, ciri ilmu umum pengetahuan dimukakan oleh Randall sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu hasil ilmu sifatnya akumulatif dan merupakan milik bersama. Yang kedua, hasil ilmu kebenaran tidak mutlak dan tidak bisa terjadi kekeliruan karena yang menyelidiki manusia. Yang ketiga, ilmu itu objektif, artinya prosedur cara penggunaan metode ilmu tidak tergantung pada yang menggunakan, tidak tergantung pada pemahaman pribadi. Ciri-ciri ilmu pengetahuan lainnya adalah bahwa ilmu pengetahuan itu sifatnya relatif atau nisbi atau mempunyai keterbatasan. Artinya, tidak semua masalah dapat diselesaikan secara tuntas. 3. Klasifikasi ilmu. Menurut pembagian klasik, ilmu pengetahuan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. Natural science atau kelompok ilmu-ilmu. 2. Social science atau kelompok ilmu-ilmu sosial. Menurut Undang-Undang Pokok Pendidikan tentang Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1961 di Indonesia, ilmu pengetahuan diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu ilmu agama terdiri dari ilmu agama dan ilmu jiwa. Yang kedua, ilmu kebudayaan terdiri dari ilmu sastra, ilmu sejarah, ilmu pendidikan, dan ilmu filsafat. Yang ketiga, ilmu sosial terdiri dari ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sosial dan politik, serta ilmu ketatanegaraan dan ketatanyagaan. Dan yang terakhir adalah ilmu ekstra dan teknik terdiri dari ilmu hayat, ilmu kedokteran, ilmu farmasi, ilmu kedokteran hewan, ilmu pertanian, ilmu pasti alam, ilmu teknik, ilmu geologi, dan ilmu geografi. Yang keempat, sumber kebenaran ilmu. Salah satu dari ilmu pengetahuan dalam mencari kebenaran adalah dengan menggunakan rasio, dan memang manusia diciptakan Allah dengan dibekali akal dan alat-alat kognitif lain, agar dengan alat itu manusia dapat mengadakan observasi, eksperimentasi, dan rasionalisasi.
ilmu pengetahuan dengan segala tujuan dan artinya banyak membantu manusia mencapai kehidupan yang lebih tinggi. Ilmu menghasilkan teknologi yang memungkinkan manusia dapat bergerak dengan cermat dan tepat, karena dengan ilmu dapat mengubah cara bekerja dan berpikir serta dapat mengadakan perubahan-perubahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. 5. Kewajiban menuntut ilmu. Wahyu yang pertama turun pada Nabi Muhammad SAW memberi isyarat kepada manusia agar manusia belajar membaca dan menulis, agar dengan itu manusia akan memperoleh ilmu pengertian. Adapun kewajiban menuntut ilmu ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fardhu ain, yaitu kewajiban menuntut ilmu yang terkait dengan individu muslim tentang pokok-pokok ajaran agama yang termasuk dalam rukun Islam, ibadah atau mahdah atau ibadah khusus. Yaitu ada juga fardhu kifayah, yaitu kewajiban menuntut ilmu yang berdasarkan keberadaannya terkait dengan kepentingan masyarakat muslim dan masyarakat umum. B. Filsafat. Pengertian dari etimologi. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo dari kata philo yang berarti kata kerja, philen yang berarti mencintai, atau philia yang berarti cinta. Sophia berarti kebijaksanaan. Jadi filosofia adalah cinta akan kebijaksanaan atau pengetahuan yang benar. Ilmu filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu yang mendalam mengenai ketuhanan, manusia, dan alam semesta, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dicapai akal manusia dan sebagai sikap manusia seharusnya untuk menguasai pengetahuan ini. 2. Ciri filsafat. Filsafat terjadi jika mempertanyakan sesuatu atau menyaji atau mengkaji sesuatu masalah atau mendalami hakikat sesuatu secara sistematis, radikal, dan universal. Sistematik berarti beratur dan tersusun sehingga merupakan pengertian dan pendalaman tentang hakikat sesuatu itu disertai pembuktian yang dapat diterima akal dan tersusun, berjalin serta dapat dipertanggungjawabkan. 2. Radikal berarti berpikir sampai ke akar-akarnya, tidak kepalang tanggung hingga kepada konsekuensi-konsekuensi terakhir. 3. Universal ialah mencari kebenaran dari kebenaran tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan. Berpikir universal, tidak berpikir khusus terbatas pada bagian tertentu, namun mencakup segala keseluruhan. 3. Objek dan cabang filsafat. Objek material filsafat ialah segala sesuatu yang dipermasalahkan oleh filsafat. Objek material dari filsafat itu adalah segala sesuatu atau realita, sedangkan hal ada itu diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada yang harus ada, yang disebutkan adalah absolut atau mutlak, yaitu Tuhan atau pencipta alam semesta. 2. Ada yang harus tidak ada, yang disebut ada yang tidak ada mutlak. Ada yang relatif atau nisbi, bersifat tidak kekal, yaitu ada yang diciptakan oleh ada yang mutlak, Tuhan pencipta alam semesta. 3. Adapun objek formal filsafat dikatakan bersifat non-fragmentaris karena filsafat mencari pengertian realitas secara luas dan mendalam. 4. Kegunaan dan keterbatasan filsafat. Filsafat memberikan petunjuk dengan metode pemikiran reflektif dan penelitian penalaran supaya kita dapat menyelesaikan antara logika, rasio, pengalaman, dan agama di dalam usaha manusia mencapai pencurahan kebutuhannya. Namun demikian, pemikiran-pemikiran manusia ada batasan-batasannya.
Tidak semua masalah dan pertanyaan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan. Ada kalanya sebuah jawaban menimbulkan pertanyaan yang terbaru. 5. Sumber kebenaran filsafat dalam pandangan Islam. Betapapun pentingnya mempelajari filsafat, namun harus diakui bahwa kebenaran filsafat adalah kebenaran spekulatif, sebab ia berbicara tentang hal-hal yang abstrak yang tidak dapat dieksperimen, diuji, atau diriset. Oleh sebab itu, mempelajari filsafat dalam Islam bertujuan agar kita sebagai manusia dapat mengambil manfaat dari akal pikiran yang bermacam-macam itu untuk kekuatan dan kejayaan Islam itu sendiri. C. Agama. Pengertian. Menurut H. Moenawar Khail, kata din itu masdar dari kata dana ya dinu yang mempunyai arti cara atau adat, kebiasaan, peraturan, undang-undang, taat atau patuh, meninggalkan ketuhanan, perhitungan, pembalasan, perhitungan, hari kiamat, nasihat, dan agama. Dan menurut Profesor Dr. M. Driyakara SJ, bahwa istilah agama kita ganti dengan religi karena kata religi lebih luas. Jadi juga mengenai gejala-gejala dalam lingkungan hidup dan prinsip. Istilah religi menurut asal katanya berasal dari kata ikatan yang mengikat diri. Oleh sebab itu, religi tidak hanya untuk kini atau nanti, melainkan untuk selama hidup. 2. Klasifikasi agama. Pada umumnya, agama diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu agama wahyu atau revelate religion dan agama non-wahyu non-revelate religion. Agama wahyu adalah agama yang diturunkan Allah dari langit melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Oleh karena itu, agama wahyu disebut juga dengan agama langit, agama samawi, agama profetis, dan as-samawi relevant religion. Yang termasuk dalam agama wahyu adalah sebagai berikut. Pertama, agama Islam dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk seluruh manusia dan alam semesta. 2. Agama Kristen atau Nasrani dengan kitab suci Injil diturunkan pada Allah kepada Nabi Isa AS melalui malaikat Jibril untuk kaum Bani Israel. 3. Agama Yahudi dengan kitab suci Tauratnya diturunkan kepada Nabi Musa AS melalui malaikat Jibril untuk kaum Bani Israel. Agama non-wahyu adalah agama yang lahir berdasarkan pemikiran atau kebudayaan manusia. Pada awalnya, menurut historis agama non-wahyu diciptakan oleh filosof masyarakat sebagai ahli pikir atau oleh pemimpin-pemimpin dari masyarakat atau oleh pengajur dan penyiar masyarakat itu. Yang termasuk agama non-wahyu antara lain Hinduisme, Jainisme, Sikhisme, Zoroasterisme, Konfusianisme, Taoisme, Sintoisme, Buddhisme. 3. Ciri agama. Ciri-ciri agama pada umumnya adalah sebagai berikut. Agama adalah suatu sistem tauhid atau sistem keimanan atau keyakinan terhadap ekstensi suatu yang absolut atau mutlak di luar diri manusia yang merupakan kaus prima atau pangkai pertama dari segala sesuatu termasuk dunia itu dengan segala isinya. Kedua, agama merupakan satu sistem ritual yang peribadan atau penyembahan dari manusia kepada sesuatu yang absolut. Terakhir, agama adalah suatu sistem nilai atau norma atau kaidah yang menjadi pola hubungan manusiawi antara sesama manusia dan pola hubungan
dengan ciptaan lainnya dari yang absolut. Berikut ini adalah ciri-ciri agama wahyu sebagai berikut. Yang pertama, mengakui eksistensi Allah dengan kebesaran yang mutlak dari Allah. Dua, diturunkan dari langit dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Rasul Allah. Tiga, pencapaian wahyu Allah itu kepada para nabi dengan ditentukan oleh kelahirannya. Empat, memiliki kitab suci yang diwariskan kepada Allah dengan isinya yang tetap dimodifikasikan dengan Taurat, Injil, Al-Quran. Konsep ketuhanan sebagai Esa Tuhan yang murni. Kebenaran prinsip-prinsip ajaran agama itu dapat bertahan dengan kritik akal manusia mengenai eksistensi dan kebenaran alam gaib akal dapat menerimanya. Dan yang terakhir adalah ajaran tidak berubah sepanjang zaman atau universal meskipun zaman tertentu berkembang. Bahkan cocok dalam situasi apapun dan dimanapun. Ciri-ciri agama non-wahyu yaitu berikut. Tidak mengakui eksistensi wahyu Allah sebagai kebenaran yang mutlak. Tidak diturunkan dari langit berarti tidak mengenal malaikat. Tidak disampaikan oleh Rasul Allah. Tidak memiliki kitab suci yang diwariskan oleh Nabi. Konsep ketuhanannya pun serba Esa Tuhan. Kebenaran prinsip ajaran agama tidak bertahan terhadap kritik akal manusia mengenai alam gaib, tak termakan oleh akal manusia, dan mengenai alam ternyata terbukti keliruan ilmunya. Yang terakhir adalah terjadi perubahan mental dan sosial dari masyarakat penganutnya. 4. Agama sebagai sumber kebenaran. Kebenaran agama Islam adalah mutlak dan abadi. Islam mengajarkan bahwa yang berasal dari Tuhan adalah kebenaran yang pasti. Ajaran agama Islam di dalamnya terdapat aspek-aspek yang bersifat prinsip yang memang tidak diganggu gugat sama sekali, apalagi merubahnya, seperti dalam masalah akidah, rukun iman, keesaan Allah, kekuasaannya, dan kesempurnaan, dan tentang ibadah-ibadah mahdahnya. D. Persamaan dan perbedaan ilmu filsafat dan agama. Persamaannya adalah sebagai berikut. Ketiganya merupakan sumber atau wadah kebenaran, objektivitas, atau bentuk pengetahuan. 2. Dalam pencarian kebenaran objektivitas ilmu, ketiga bentuk pengetahuan itu masing-masing mempunyai metode, sistem, dan mengolah objeknya selengkapnya sampai habis-habisan. 3. Ilmu pengetahuan bertujuan mencari kebenaran tentang mikromos atau manusia, makromos alam, dan eksistensi Tuhan atau Allah. Agama bertujuan untuk kebahagiaan manusia di dunia akhirat dengan menunjukkan kebenaran asasi dan mutlak itu, baik mengenai mikromos manusia, makromos alam, maupun Tuhan Allah itu sendiri. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Sumber kebenaran, pengetahuan, dan filsafat adalah sama. Keduanya dari manusia itu sendiri dalam arti pikiran, pengalaman, dan entusiasnya. 2. Pendekatan kebenaran ilmu pengetahuan dengan jalan riset, pengalaman, dan percobaan sebagai tolak ukurnya. Sifat kebenaran itu pengetahuan adalah sifat positif dan nisbi. Terakhir, tujuan ilmu pengetahuan itu hanyalah bersifat teoritis demi ilmu pengetahuan dan umumnya pengalamannya untuk ekonomi praktis atau kenikmatan jasmani manusia. 5. Peran agama bagi manusia. Pertama, agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Diturunkannya agama kepada manusia mempunyai agenda menghidupkan moralitas dalam rangka pengatur kehidupan manusia. Kedua, agama memberi kekuatan yang menanggung penderitaan hidup. Agama menghidupkan kekuatan dalam diri manusia untuk mampu menghadapi berbagai penderitaan hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusasaan dan hilang harapan. Ketiga,
Agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang tidak pernah berubah dari zaman, meskipun terdapat berbagai perbedaan tafsiran dalam memahaminya. Namun tidak pernah ada perubahan dalam kitab suci yang diyakini kebenarannya tersebut. Keempat, agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selain memberi pedoman hidup yang bersifat spiritual, agama juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari kesimpulan yang di atas tadi, dapat dikatakan bahwa antara filsafat dengan ilmu serta agama demikian hubungan yang sangat erat. Hal ini didasarkan pada tujuan ketiganya, yaitu mencari kebenaran. Namun demikian, ketiga aspek dimaksud secara horizontal saling berhubungan, namun secara vertikal, menurut penulis, hanya agama saja yang memilikinya. Agama selain memiliki hubungan horizontal dengan filsafat dan ilmu, juga memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan sebagai sembahan manusia itu sendiri. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.